ratusan tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Raja terakhir Majapahit, Raja Brawijaya, lahirlah seorang anak yang diberi nama Roro Anteng. Hari berganti hari, sang putri raja beranjak dewasa. Kemudian sang putri raja menikah dengan Joko Seger, putra pendeta dari kasta Brahmana. Kala itu perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sudah sangat pesat. Penganut agama Hindu lama-kelamaan semakin memudar, sehingga Raja Brawijaya dan keluarganya diam-diam pergi ke hutan untuk mencari tempat yang lebih aman. Begitupun Roro Anteng dan Joko Seger ikut mengembara. Sampailah mereka di lereng gunung berapi. Lalu mereka mulai menguasai lereng gunung berapi dan memberinya nama Tengger. Kata Tengger berasal dari kata Roro Anteng dan Joko Seger, yang biasanya lebih dikenal dengan Nyi Anteng dan Jok dan Ki Seger. Mereka sudah hidup makmur. Bertahun-tahun mereka sudah hidup, tetapi terasa ada yang kurang. Mereka bertahun-tahun sudah hidup, tetapi belum juga mempunyai anak. Lalu Ki Seger berkata, "Kita sudah bertahun-tahun hidup, tetapi belum juga mempunyai anak." Kata Ki Seger. Lalu Nyi Anteng pun termenung, dan mereka pun memutuskan untuk bertapa dan berdoa di puncak Gunung Bromo. Lalu kata Nyi Anteng pada saat bertapa di puncak Gunung Semeru, "Ya Tuhan, kabulkanlah keinginanku. Aku ingin mempunyai anak sebagai penerus pemimpin dari desa Tengger." Kata Nyi Anteng pada saat dia bertapa di puncak Gunung Semeru, Gunung Bromo. Dalam balik lelahnya, Ki Seger pun berkata, "Ya Tuhan, kabulkanlah keinginanku. Aku akan berjanji, jika aku nanti memiliki anak, aku akan mengorbankan anak bungsuku kepada Gunung Bromo." Kata Ki Seger pada dia saat bertapa. Lalu terdengar suara yang sangat kencang dari Gunung Bromo. Wow! Gunung Bromo yang sangat kencangnya berbunyi. Lalu mereka berpikir bahwa doa mereka dikabulkan. Beberapa waktu Nyi Anteng pun mengandung dan melahirkan anak pertamanya. Tahun berganti tahun, Nyi Anteng pun kembali mengandung sampai memiliki 10 orang anak. Suara dari Gunung Bromo pun terdengar lagi. Wow! Sampai semua warga ketakutan. Ki Seger pun mulai teringat akan janjinya yang dulu pernah dia saat bertapa di puncak Gunung Bromo. Lalu Ki Seger pun mulai mengumpulkan istrinya dan anak-anaknya. "Istriku, anak-anakku, maafkan ayah ya nak. Ayah telah berjanji saat bertapa dahulu. Ayah telah berjanji jika ayah nanti memiliki anak, ayah akan mengorbankan anak bungsu ayah kepada Gunung Bromo." Semuanya pun terkejut, terutama Sukma, anak bungsu yang paling mereka cintai. Lalu Sukma pun berkata, "Ayah, aku rela, aku ikhlas demi keselamatan semuanya." Kata Sukma. Lalu
Ajaibnya, Sukma pun ditelan oleh kawah Gunung Bromo. Wah, Sukma, jangan tinggalkan kami. Lalu mereka mengadakan upacara untuk pengorbanan Sukma. Mereka pun mengadakan upacara ini yang biasa bisa disebut dengan kasada, yaitu memberikan hasil sesaji dari bumi dan ternak. Sekian cerita dari saya, Legenda Tengger. Pesan cerita yang kita bisa ambil dari cerita tersebut adalah berhati-hatilah membuat janji, karena janji